Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Pada hari yang keempat di tahun 2021 kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya itu adalah karena kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita satukan roh di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, meninggikan namanya. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Ini kami umat pilihan-Mu. Ini kami orang-orang kudus-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Kami berada di hari keempat 2021. Semuanya itulah karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami mau bermazmur, sebab itu terlebih dahulu kuduskan, sucikan, basuh kami dalam darah-Mu kudus. Penuhi kami dengan urapan baru-Mu, agar kami layak menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau roh adanya. Haleluya. Sekalipun dagingku
bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, sekalipun dagingku lemah, ku kuat beriari-ari dalam Dia, ku tetap bersyukur padanya. Ku angkat hati, ku puji nama-Mu, ku angkat hati, ku puji nama-Mu, Yesus, Kau Allah yang membebaskanku. Ku angkat hati, ku angkat hati, ku puji nama-Mu, ku angkat hati, ku puji nama-Mu, Yesus, Kau Allah yang menyembuhkan, yang menyembuhkanku. Kau Allah, Kau Allah yang menyembuhkanku. Haleluya, 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 oh, haleluya. Hosana bagi Yesus Raja mulia. Yesus, Engkaulah kuatku, Yesus, Engkaulah bagianku, Yesus, Engkaulah penolong, Yesus, Engkaulah pembela. Haleluya. Sungguh hati kami terpaut hanya kepadamu, sungguh hati kami melekat hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku lemas, Engkau ada bersamaku. Yesus, Engkaulah bagianku, Yesus, Engkaulah kuatku, Yesus, Engkaulah perisai di dalam hidupku.
Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu bagi kami semua. Dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini berada, biarlah Roh Kudus yang melawat mereka, mengurapi mereka semuanya. Bahkan handphone yang mereka pakai untuk mengikuti ibadah ini juga mendapatkan urapan daripada Allah. Teruslah Engkau memberkati jaringan internet Tuhan, bahkan lampu PLN juga supaya tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kembali kita lagi bertemu di udara lewat media sosial. Kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Ini hari yang keempat bagi kita. Secara pribadi saya banyak sekali pergumulan untuk mengakhiri tahun saudaraku. Yang tadi saya sudah pergi ke dokter untuk periksa darah lengkap dan tidak ditemukan ada penyakit di sana, tetapi sudah hampir 3 minggu nafsu makan saya itu hilang, jadi harus dipaksa untuk makan. Lalu ada beberapa teman dokter tadi berkata bahwa itu pengaruh usia yang sudah lansia dan juga pengaruh terlalu capek. Dan saya memang bila dengan jujur mengakui sepanjang tahun 2020 itu memang itu adalah tahun yang begitu capek, sangat melelahkan sekali bagi saya secara pribadi. Yang walaupun nafsu makan belum ada, tetapi sesuai dengan pujian tadi bahwa Yesus adalah tetap menjadi bagianku. Sekalipun dagingku ini lemah, sekalipun semakin merosot di dalam kehidupan setiap hari dalam kesehatan, tetapi rohaniku terus bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Karena aku tahu dalam keadaan apapun Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah sahabat yang setia. Dia adalah Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Ya, sesuai dengan pujian ini tadi saudaraku, pujian penyembahan ini tadi, ini adalah ciptaan saya sendiri. Ketika saya dalam keadaan lemah di pembaringan, saya menciptakan pujian ini, dan ini adalah pengakuan saya, kerinduan saya di hadapan Tuhan. Walau apapun yang terjadi, saya mau tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dan kiranyalah juga itu menjadi milik kita bersama. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Rasa
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Jangan lupa saudaraku, ajak teman-teman saudaraku untuk nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Kita melayani Tuhan bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, jalikan mataku untuk mengenal-Mu dengan benar. Oh Tuhan, bukakan hatiku untuk menerima pengajaran-Mu. Ku mohon roh hikmat dan wahyu untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Anak domba
percaya Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami dan mengurapi semua anak-anak-Mu di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berkarya dan pakai hamba-Mu ini Tuhan, dan biar setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Bersukacita bisa kembali kita beribadah bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semuanya kita ada di dalam sukacita oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Mari kita langsung saja kepada Alkitab kita. Kita harus banyak bersukacita, yang walaupun kali ini Natal tidak seperti biasanya kita rayakan, Tahun Baru tidak seperti biasanya kita rayakan, sepi, tetapi hati kita tetap bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, saudaraku. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita semuanya bahwa mengakui tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk kita lalui. Tahun yang sangat berat untuk kita jalani. Banyak rintangan, banyak problema, terlebih lagi dengan adanya pandemi ini, yang membuat hubungan antara suami istri dengan terpaksa nggak bisa ketemu, mungkin karena lockdown, ya toh. Dan ketika Natal tidak bisa berjumpa bersama dengan sanak saudara oleh karena lockdown juga, dan banyak penderitaan yang kita alami bersama tanpa memandang apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia orang hebat, atau dia orang biasa-biasa saja. Semuanya mengalami masalah yang sama. Bagi rata semuanya sepanjang 2020. Tetapi kita akui bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah hebat menuntun kita. Tidak dia biarkan kaki kita terantuk. Tidak dia biarkan kaki kita menginjak onak dan duri. Bahkan tidak dia biarkan kaki kita ini tergelincir sampai jatuh tergeletak. Dia ada menopang dan memberikan kekuatan, memberikan kita sehat dan panjang umur, saudaraku. Nah, ayat firman Tuhan barusan ini berbicara soal jemaat di Philadelphia. Pada waktu itu, mereka mengalami banyak kesulitan, banyak pencobaan, banyak penderitaan. Bahkan mereka banyak juga menuai fitnah. Oleh karena mereka mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, banyak cobaan, banyak fitnah, banyak cemooh, bahkan banyak mereka disakiti pada waktu itu. Dan hal ini pun terjadi di zamannya kita saat sekarang ini. Dikit-dikit yang menjadi sasaran adalah pengikut Kristus. Dikit-dikit yang menjadi sasaran adalah pengikut Kristus. Yang kita banyak menuai
fitnah, banyak menuai kebencian. Bahkan rasanya kita itu mau ingin balas tetapi nggak bisa. Karena apa? Pembalasan bukan ada di pihak kita, tetapi pembalasan ada di pihak Tuhan Yesus. Karena engkau menuruti firman-Ku. Kesusahan yang kita alami, baik secara materi, baik secara jasmani, baik secara rohani, yang kita sudah hadapi bersama-sama. Karena engkau menuruti firman-Ku, kita tetap setia, kita tetap dengar-dengaran, kita tetap taat seperti apapun semua problema, masalah yang kita hadapi sepanjang tahun 2020. Dengar baik-baik ayat ini, saudaraku. Sepanjang tahun 2020, cobaan yang begitu berat yang kita hadapi bersama. Karena engkau menuruti firman-Ku di dalam cobaan itu, kita tidak berpaling kepada yang lain. Tetap bergantung kepada Tuhan Yesus. Tetap berseru berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Untuk tekun menantikan aku. Tekun. Arti kata tekun, tetap kita kerjakan keselamatan kita. Dengan kita tetap berbicara kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Dia, tidak meninggalkan ibadah walaupun gereja masih ada yang kosong. Tetapi di rumah kita tidak meninggalkan ibadah, maka aku pun akan melindungi engkau. Garis bawahi ayat ini. Maka aku pun, yaitu Tuhan Yesus, akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kalau kita mau baca ayat ini, masih ada lagi pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Apakah pandemi ini masih berkepanjangan atau semakin berat? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi berdasarkan ayat ini, oleh karena kita setia, oleh karena kita tetap tekun di dalam doa, tetap menaruh keyakinan kepercayaan kita kepada Kristus, tidak berpaling, tidak luntur sedikit pun iman kita daripada Dia, maka firman Allah tadi berkata, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seperti apapun kesulitan ke depannya, saudaraku, karena memang firman Allah harus digenapi. Seperti apapun sulitnya, ketika kita tidak berpaling dari kebenaran firman Allah, maka kita berhak memperoleh perlindungan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Seperti apapun itu sulitnya, saudaraku. Mungkin akan lebih sulit lagi dibanding dengan tahun 2020. Mungkin akan lebih sulit lagi, akan lebih berat lagi. Tetaplah datang berseru kepada Tuhan, karena Dia yang sudah berjanji bahwa Dia memberikan kemampuan, memberikan pertolongan, memberikan pembelaan kepada kita. Tidak Dia biarkan kaki kita terantuk pada batu. Tidak Dia biarkan kita berjalan tergelincir dan jatuh tergeletak. Tidak Dia biarkan kita menjadi seorang yang pesakitan. Tidak Dia biarkan kita menjadi orang miskin. Sebab kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan itu semuanya Tuhan Yesus telah hancurkan. Yang perlu kita lakukan, ayat 11 kita lihat. Aku datang segera. Artinya tidak lama lagi Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya kepada Dia. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang apa yang ada pada saudara. Apa yang ada pada saudaraku? Apa yang sudah ada di tangan saudaraku yang Tuhan Yesus sudah beri? Yaitu keselamatan, mahkota kemuliaan. Pegang. Pegang mahkota kemuliaan. Pegang keselamatan itu. Kerjakan. Jangan lepas. Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota itu dari tangan saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Iya. Kalau buah mangga tidak jatuh dan mati bijinya, dia tidak akan bisa berubah menjadi banyak. Jadi biji itu harus mati dulu dia. Sesudah dia mati, barulah berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat. Artinya adalah semua tanaman, semua buah-buahan, pohon-pohonan mengalami mati dulu. Kalau dia mau bertumbuh menjadi banyak. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau mahkota itu tidak hilang dari tangan kita ini, kita harus mati terlebih dahulu. Apa yang mau mati? Kedagingan. Kedagingan kita ini harus dimatikan dulu. Semakin habis dan semakin habis, semakin habis. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalamku. Karena daging semuanya kemauan kedagingan, keinginan mata, keinginan hati, keinginan pikiran, semuanya sudah habis. Lenyap. Sekalipun tubuh jasmani kita kesehatannya semakin merosot, tetapi rohani kita tetap bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Teruslah pegang. Itu maksud daripada ayat ini. Pegang keselamatan itu. Pegang apa yang ada pada tangan kita. Kerjakan maksudnya. Matikan semua keinginan daging. Keinginan untuk marah-marah. Keinginan untuk balas dendam. Keinginan untuk malas berdoa. Keinginan untuk malas beribadah. Ya. Keinginan malas untuk melakukan firman Tuhan. Semuanya dimatikan. Maka datanglah kepada Tuhan. Seperti apapun sulitnya kehidupan ini. Pegang apa yang ada pada saudara. Pegang janji Tuhan ini. Bahwa Dia memberikan perlindungan bagi kita. Pada masa kesusahan yang akan datang. Berdasarkan ayat ini, kesusahan tidak akan berhenti. Tetapi masih ada dan ada. Tetapi pertolongan Tuhan tetap ada bagi kita yang percaya kepada Dia. Dia tidak pernah membuang orang-orang yang percaya kepadanya. Dia tidak pernah menyanyiakan orang-orang yang datang kepadanya. Berbahagia, beruntung kita yang percaya kepada Dia. Karena kita memperoleh pembelaan, memperoleh keselamatan, memperoleh perlindungan. Dan kita semuanya diberkati Tuhan. Sehat, kuat, panjang umur. Itu janji Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan.
Yang walaupun kita mengalami kesulitan demi kesulitan, jangan takut. Ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Jangan takut menjalani tahun 2021, sebab ada Tuhan Yesus. Jangan takut. Jangan putus asa. Ada Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Apapun sulitnya kehidupan ini, tetaplah bertahan. Tetaplah hadapi dengan penuh sukacita. Jalani sepanjang 2021 dengan penuh pengharapan kepada Kristus. Dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukti nyata sepanjang 2020 Dia menyertai kita hingga hari ini. Yang begitu banyak kesulitan, penderitaan, Dia ada memberikan kekuatan. Maka demikian juga sepanjang 2021. Seperti apapun pahitnya kehidupan ini kelak, jangan takut. Ada tangan Tuhan Yesus. Dia telah berjanji untuk memberikan pertolongan bagi kita, memberikan perlindungan bagi kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pada hari yang keempat ini, adakah engkau mengalami
mengalami penderitaan. Dan mungkin engkau berkata di dalam hatimu, baru hari keempat aku jalani 2021, tapi aku sudah mengalami suatu pahitnya kehidupan ini. Jangan takut, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Seperti apapun pahitnya kenyataan dalam hidup ini, jangan takut. Dia telah berjanji untuk memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Dia telah berjanji untuk menolong dan menyelamatkan kita. Jangan takut. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami. Sekalipun banyak penderitaan, banyak persoalan yang akan terjadi sepanjang 2021, kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab ada tangan Tuhan Yesus Kristus yang kuat, yang memberikan kami perlindungan, yang memberikan kami pertolongan, yang memberikan kami keselamatan. Itu janji kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami kemampuan. Sebagaimana Engkau menyertai kami sepanjang 2020, lebih lagi 2021, penyertaan-Mu sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menuntun kami, ada malaikat Allah yang memegari dan membentengi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Mari ulurkan tangan-Mu, berkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah live ini. Apapun penderitaan, apapun pergumulan mereka, apapun persoalan yang mereka hadapi, kami percaya bahwa Engkaulah Yesus yang memberikan jawaban. Engkaulah Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik. Apapun yang menjadi jenis penyakit mereka, kami percaya Tuhan Yesus Engkau menjamah malam ini dan mengangkat semua sakit penyakit itu, dan Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami terus berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia ini. Biarlah Engkau curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan berkat-Mu. Dan teruslah Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Teruslah Engkau menyertai. Tambah-tambah karunia marifat hikmat daripada surgawi baginya. Bersama dengan para menteri-menterinya Tuhan yang baru saja diangkat. Biarlah mereka boleh bekerja untuk memimpin Indonesia menuju kepada kemajuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamatkan negara kami tercinta Indonesia ini. Berikanlah Tuhan Yesus suatu motivasi yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk semakin giat di dalam pekerjaan iman. Sebagaimana firman-Mu berkata tadi, supaya kami kerjakan keselamatan kami agar itu tidak hilang dari kehidupan kami ini. Maka dari itu biarlah semua umat-Mu mencari wajah-Mu dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja, berkarya dalam hidup kami. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selamat malam buat kita semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.